Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan datang beribadah kepada Dia. Kita mau mengawali ibadah kita dengan mengangkat satu pujian. Kau sungguh indah tiada taranya. Mari kita akan menikmati hadirat Tuhan saat ini. Mari mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
kehadirat-Mu melawat menjamah setiap kami, membawa kami dalam kemenangan di dalam ibadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, ibadah kami ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang mengandung janji di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya setiap kami boleh mengalami perjumpaan di dalam Kau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya pengurapan-Mu turun, bahkan wahyu-Mu Tuhan akan turun, akan kami dengar bagi setiap pribadi
kataku. berkat yang melimpah. Kami bersyukur kami boleh mengalami lawatan-Mu saat
Saat ini Bapa, dan kami rindu Tuhan, Engkau membawa kami terus tenggelam di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu. Dan kami rindu Tuhan, di tengah persekutuan ini kami boleh mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan kehidupan kami. Firman-Mu yang membangkitkan roh kami, sehingga kami boleh melihat kuasa dan kemuliaan-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Mari lawat seluruh sidang jemaat-Mu, lawat setiap umat-Mu dimanapun berada saat ini. Kami percaya dengan lawatan kuasa Tuhan terjadi kesembuhan bagi yang sakit, yang lemah boleh mengalami kekuatan yang baru, dan yang susah boleh mengalami penghiburan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu tersampaikan, maka kuasa-Mu bekerja dan mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Urapi setiap kami Tuhan, agar setiap benih firman-Mu boleh menjadi Tuhan bagian kami. Setiap benih firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Tidak hanya mendengar, tetapi kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu secara pribadi, sembunyikan di belakang salib-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan, sebab kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan berbicara kepada kita dengan satu tema, mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus. Mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus, kita akan baca di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan perikopnya juga. 1, 2, 3 ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan berbicara kepada kita mengenai 5 hal seperti yang sudah kita baca tadi. 5 perkara yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama adalah dikatakan tadi, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidup kita tetap di dalam Kristus. Artinya bahwa setiap kita, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak boleh lagi memiliki kepercayaan yang lain di luar dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita tidak boleh lagi memiliki kepercayaan yang lain. Kalau di zaman dulu ada banyak orang yang menyembah ilah-ilah yang lain selain daripada Allah. Ya, dan sampai hari ini itu berlaku bagi setiap kita. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka biarlah hidup kita tetap di dalam Dia. Jadi tidak ada keyakinan yang lain, ataupun tidak ada kepercayaan yang lain, tidak ada ilah yang lain dalam hidup kita. Ya, mungkin kita tidak menyembah ilah, ya, seperti pada zaman dahulu kala. Ya, ada banyak orang yang menyembah berhala, menyembah patung. Ya. Tetapi di zaman sekarang ini tanpa kita sadari pun ada begitu banyak ilah yang bisa membuat kita beralih daripada Tuhan. Ya. Sesuatu yang kita kagumi,
lebih daripada Tuhan pun itu bisa menjadi ilah dalam hidup kita yang bisa menggeser kedudukan Tuhan. Ya, jadi ketika kita ngefans ya atau mengidolakan sesuatu lebih daripada Tuhan, maka itu sudah menjadi ilah dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan rindu, Tuhan mau supaya kita ini ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Yesus akan menjadi penguasa tunggal satu-satunya dalam hidup kita yang memerintah seluruh kehidupan kita. Ya, ini yang dimaksudkan di sini oleh firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan berkata di sana, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, jadi betapa pentingnya hidup kita tetap di dalam Yesus Kristus, karena di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan. Ya, di sana dikatakan tadi tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia bisa diselamatkan selain daripada nama Yesus Kristus. Ya, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 juga ayat 6, di sana dikatakan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetaplah tinggal di dalam Yesus Kristus. Ya. Yang tidak kalah penting di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-11 dan 12, firman Tuhan berkata di sana, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Anak di sini adalah Yesus Kristus, anak Allah. Ya, jadi di sana dikatakan bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup yang kekal itu ada di dalam Anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi saudaraku, di sana dikatakan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Jadi kalau kita memiliki Yesus dalam hidup kita, maka kita akan memiliki hidup yang kekal, yang tidak dapat binasa. Satu waktu nanti kita akan mengalami kematian tubuh, tetapi ketika kita mendapatkan hidup yang kekal, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya sekali lagi tetaplah hidup kita di dalam Kristus. Karena di luar Kristus yang kita temukan adalah kebinasaan. Karena hanya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Itu sebabnya jangan kita pernah tinggalkan Yesus apapun yang terjadi. Jangan tukar keselamatan kita dengan kekayaan, dengan harta, dengan kedudukan, jabatan, kemegahan dunia. Sekali lagi, karena di luar Yesus kita akan mengalami kebinasaan. Ya, jadi pegang itu bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Di dalam Dia ada hidup kekal, hidup yang tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Itu yang pertama. Biarlah hidup kita tetap di dalam Kristus. Yang kedua, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hendaknya kita berakar di dalam Yesus Kristus. Ya. Rasul Paulus memakai gambaran pohon yang memiliki akar yang tertanam di dalam tanah.
untuk mencari makanan. Ya, setiap kita juga harus berakar. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diumpamakan seperti pohon harus memiliki akar yang merambatkan akar-akarnya ke dalam tanah supaya bisa mendapatkan makanan sebagai sumber kehidupan. Demikian juga kita harus berakar di dalam Kristus. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Yesus adalah pusat kehidupan kita, supaya kita bertumbuh dengan baik, ya, supaya rohani kita sehat. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berakar, ya. Akar iman kita harus melekat kepada sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus Tuhan, supaya kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Ya, jadi kalau kita berakar di dalam Tuhan, maka kita akan berpaut kuat, ya, dengan sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya akar-akar iman kita di dalam Tuhan ini semakin hari harus semakin kuat. Ya, kita bisa lihat pohon yang akarnya tidak tertanam kuat di dalam tanah. Ketika ada angin, ketika ada badai, bahkan mungkin banjir, ya itu pasti akan tumbang pohon. Ya, di sekeliling ini saja beberapa waktu yang lalu ada beberapa pohon yang tumbang karena memang akar-akarnya itu hanya di atas tanah, tidak tertancap ke dalam tanah, ya, sehingga menjadi tumbang, ya, menjadi rubuh. Ya, demikian juga kita, ya. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 8 di sana dikatakan bahwa orang percaya yang berakar di dalam Yesus itu tidak mengalami yang namanya datangnya panas terik, ya. Daunnya tetap hijau. Jadi orang yang berakar di dalam Kristus, dia tidak mudah terpengaruh oleh situasi alam, situasi dunia, ya, apalagi situasi dunia yang ada saat ini, ya. Orang yang berakar kuat di dalam Kristus itu tidak akan mudah terpengaruh. Imannya akan tetap aktif, ya, imannya akan semakin naik, ya, ketika ada panas terik, ya, ada situasi-situasi yang sulit mungkin, maka dikatakan di sana bahwa daunnya tetap hijau. Jadi imannya itu justru akan semakin naik, sehingga dia terus mengalami kebugaran rohani di dalam Tuhan. Ya, jadi saudaraku di sana juga dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 8 di sana bahwa orang yang berakar di dalam pohon yang berakar, ya, itu di sana dikatakan bahwa dia tidak khawatir dengan tahun yang kering, ya. Jadi kalau pohon ini berakar kuat, dia tidak khawatir walaupun panas, terik, ya, ada kemarau panjang. Tetapi karena akar-akarnya ini menyimpan air, maka dia tidak perlu khawatir, ya, dia tetap akan bertumbuh dengan baik. Demikian juga kita, ya, ketika kita berakar kuat di dalam Kristus, kita tidak perlu khawatir di masa-masa paceklik, di masa-masa yang sulit, di tahun-tahun yang kering, ya, karena kita percaya pemeliharaan Tuhan. Iman kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan ada atas hidup kita, sehingga kita tidak perlu khawatir, ya. Dan di sana juga dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang berakar di dalam Tuhan, dia terus berbuah bagi Allah, ya. Dia melakukan kebenaran yang daripada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap berakar di dalam Kristus Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Biarlah akar-akar iman kita semakin kuat melekat kepada Yesus Kristus, pokok kehidupan kita. Yang ketiga adalah hendaklah hidup kita dibangun di atas Kristus, ya. Jadi hidup kita juga harus dibangun di atas Kristus. Kalau kita sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup yang kita bangun itu dasarnya adalah Kristus. Yesus Kristus juga digambarkan sebagai batu karang yang teguh, ya. Digambarkan sebagai batu karang yang teguh, batu yang kokoh, batu yang kuat. Dan hidup kekristenan kita juga harus dibangun di atas batu karang yang teguh itu, di atas Kristus. Amin.
supaya ketika ada angin banjir datang, ya, ada pencobaan-pencobaan, ada masalah, ada persoalan-persoalan, ada tantangan-tantangan kehidupan yang kita alami dalam hidup ini, maka hidup yang kita bangun di atas batu ini tidak akan mudah hancur, tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah rusak, ya. Itu sebabnya jangan pernah membangun hidup kita di atas sesuatu yang tidak pasti. Jangan pernah membangun hidup kita di atas sesuatu yang mudah berubah, di atas sesuatu yang fondasinya berasal dari dunia ini, ya, karena segala sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah fana, sementara, tidak ada yang kekal. Hanya Yesus Kristus, sang batu karang, itulah yang kekal, ya, yang tetap untuk selama-lamanya. Itu sebabnya apapun yang kita bangun, ya, kehidupan kita, usaha kita, karir kita, pendidikan, bisnis kita, ya, rumah tangga kita, semua dasarnya, semua fondasinya adalah Kristus, supaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh badai kehidupan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan hidup saudara dibangun di atas Kristus, bukan di atas yang lain. Ya, kalaupun saudara punya segala sesuatu di dunia ini, jangan membangun hidup saudara di sana. Karena apapun, seperti saya katakan tadi, apapun yang berasal dari dunia ini sifatnya sementara, ya, akan bisa hancur, akan bisa rusak. Ya, bahkan kekayaan saja, harta kekayaan saja bisa dirusak oleh ngengat dan karat. Jadi apapun yang ada di dalam dunia ini tidak boleh menjadi fondasi hidup kita. Biarlah Kristus satu-satunya menjadi fondasi hidup kita, dasar hidup kita, sehingga kita tidak pernah goyah, kita tidak pernah hancur, ya, tidak pernah putus asa, tidak pernah lemah, oleh karena kita memiliki fondasi kehidupan yang kekal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastikan hidup kita dibangun di atas Kristus. Kalau selama ini hidup kita dibangun di atas fondasi yang lain, maka mulai hari ini belajarlah membangun fondasi hidup kita di atas Kristus, sang batu karang itu. Puji Tuhan. Yang keempat adalah hendaklah hidup kita bertambah teguh di dalam iman. Ya, bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa ditambah dengan Rasul Paulus berkata bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita? Saudaraku, karena ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang palsu, bahkan ada nabi-nabi palsu yang akan muncul, ya, yang akan muncul, yang membuat banyak orang Kristen, ya, mulai bimbang, ya, terhadap Injil, terhadap pengajaran yang benar, ya. Jadi di akhir zaman ini banyak guru-guru palsu, banyak nabi-nabi palsu yang bermunculan, ya, dengan pengajaran-pengajaran mereka, ya, yang bisa saja membuat kita menjadi tersesat. Kita akan baca dulu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Injil yang saat ini kita terima, ya, di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Injil yang menyelamatkan. Dan jangan sampai ada pengajaran-pengajaran yang lain yang menyesatkan kita. Ya, kalau sekarang ini kita lihat bahwa dengan begitu mudahnya kita mendengar, ya, pengajaran-pengajaran yang ada, ya, di dunia
sosial media ya, kita bisa dengan gamblangnya, dengan mudah kita mendapatkan ya pengajaran-pengajaran yang ada dalam berbagai versi, dalam berbagai penafsiran dan sebagainya. Nah, hati-hati kita bahwa jangan sampai kita disesatkan ya dan menyesatkan orang. Kita harus selalu mengawasi diri kita ya supaya kita tidak tersesat dan tidak menyesatkan. Sekali lagi ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tekun membaca Alkitab supaya kita benar-benar mengetahui bahwa itu benar-benar firman Tuhan. Karena ada begitu banyak orang yang menyampaikan pengajaran seolah-olah itu kelihatannya benar, tetapi bisa saja itu hanya berupa penalaran ya, atau pengalaman ataupun spekulasi manusia ya. Spekulasi manusia itu adalah pendapat, dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan ya. Ya, untung-untungan ya gitu ya. Ada banyak orang ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang memberikan pengajaran-pengajaran yang demikian. Bahkan tadi kita sudah baca di dalam Kolose asalnya yang kedua ayat 8. Di sana dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya. Jadi kita harus mengawasi diri kita dan ajaran kita, karena begitu banyak pengajaran yang ada hari-hari ini. Itu sebabnya kalau bisa kita tetap tertanam dalam gereja lokal dan tidak gereja pindah sana sini ya, gereja jalan-jalan dan sebagainya. Tertanam dalam pengembalaan sehingga kita juga pengajaran kita tetap konsisten ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita bertambah teguh dalam iman ya. Karena iman ini berkaitan dengan keselamatan, maka kita harus benar-benar mengawasi diri kita ya. Pengajaran berkaitan dengan iman dan iman berkaitan dengan keselamatan ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata hendaknya kita bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita ya, dari Injil yang menyelamatkan kita. Kita harus berpegang teguh kepada Injil Yesus Kristus Tuhan, sehingga kita tetap ada dalam keselamatan ya. Jadi jangan sembarangan saja menerima Injil yang lain. Sekali lagi, pengajaran berhubungan dengan iman, iman berhubungan dengan keselamatan. Kalau kita salah ya, menaruh ya, menerima pengajaran kemudian iman kita salah, maka kita akan jauh dari Tuhan. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaknya hati kita melimpah dengan syukur ya. Jadi dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, satu kehendak Allah bagi kita adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi pengucapan syukur ini sangat penting dalam kehidupan kekristenan, karena pengucapan syukur itu adalah satu kehendak Allah yang memang harus kita genapi dalam hidup ini. Kira-kira hari ini apakah kita semua sudah mengucap syukur? Amin. Amin. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, apapun keadaan kita, mari kita belajar mengucap syukur. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengucapan syukur ini sangat penting. Ketika kita mengucap syukur, kita sedang menunjukkan penghargaan dan penerimaan kita. Ya, atas segala sesuatu yang Tuhan berikan atas hidup kita. Makanya pengucapan syukur itu di hadapan Tuhan, itu sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika hati kita melimpah dengan syukur, maka kita sedang menunjukkan penghargaan kita kepada Tuhan. Kita sedang berkata terima kasih Tuhan. Amin. Untuk segala kebaikanmu, untuk pertolonganmu, untuk sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Ya, saudaraku, memang tidak mudah untuk mengucap syukur ketika mungkin situasi hidup kita tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kemarin kita belajar bersyukur. Kenapa? Karena kita percaya bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam susah maupun senang,
saat kita diberkati ataupun saat kita mengalami kekurangan, kita percaya bahwa di dalamnya Tuhan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tetap bersyukur. Bersyukur ketika ada situasi, keadaan hidup yang memang mungkin tidak seperti yang kita harapkan, jauh dari apa yang kita harapkan. Belajarlah bersyukur. Ya, belajarlah bersyukur, karena dengan bersyukur maka hati kita akan ikhlas, ya, rela menerima apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita punya iman bahwa kalau itu terjadi dalam hidup kita, itu seizin Tuhan. Amin. Ya, jadi itu yang membuat kita harus melimpah dengan ucapan syukur. Ya, karena kita ini semua ada dalam area kerjanya Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan terus bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, dalam hal-hal yang mungkin kita anggap sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang membuat kita cukup down, ya. Tapi percayalah Tuhan, di sana Tuhan bekerja. Dan pekerjaan Tuhan itu selalu yang terbaik. Ya, Tuhan selalu memberikan kita pada akhirnya yang terbaik. Ya, pada akhirnya kita akan berkata, oh Tuhan, ternyata ini yang sedang Tuhan kerjakan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kecewa, ya, jangan pernah mengeluh dan bersungut-sungut, ya, oleh karena situasi kehidupan, ya, saat-saat mungkin yang ada tidak seperti yang kita harapkan, tetapi belajarlah bersyukur kepada Tuhan, ya, agar kita bisa jauh dari persungutan. Ya, saya sering katakan bahwa persungutan itu lebih akan ujungnya adalah pemberontakan kepada Tuhan. Ya, karena ketidakpuasan kita kecewa dengan Tuhan, dan kemudian kita memberontak kepada Tuhan, dan kita jauh dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya biarlah hati kita terus melimpah dengan ucapan syukur apapun situasi hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus. Tadi dikatakan di sini di dalam ayat 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Ya, jadi Yesus Kristus sudah memenuhi kita dengan kelimpahan kepenuhan Allah. Dan mari kita nikmati itu sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita nikmati janji-janji Tuhan, ya, yang sudah diberikan kepada kita. Mari kita nikmati itu menjadi bagian hidup kita. Bukan hanya kita mendengar orang bersaksi tentang bagaimana Tuhan menolong, tentang bagaimana Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib, tetapi kita sendiri memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, kita mengalami kepenuhan Allah dalam kehidupan kita setiap hari, dan kita tetap tampil sebagai pemenang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melewati badai hidup ini. Haleluya. Satu pujian untuk Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Biarlah hari ini hidup kita ada di dalam Kristus, sebab Dialah segala-galanya sumber kehidupan kita. Dia yang memenuhi kita dengan segala kelimpahannya, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kita memiliki Yesus Kristus Tuhan, yang di dalam Dia penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kepenuhan Allah. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
di dalamku, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Ya Allah, masyaallah, ya Allah, ya Allah, masyaallah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ikapasan dekora mata koralamu, robo koraba mata kina lama seda lama takaralamu. Ikasan dekora mama, robo koraba masikara lama, ekaralamu. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mengucap syukur. Hendaknya siapa yang ada di dalam Kristus tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan tetap teguh di dalam Dia. Dan syukur terus berlimpah dalam hidupnya. Firman-Mu meneguhkan kami, Firman-Mu menguatkan kami, dan membawa kami dalam kegerakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita hari ini yang mendengar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus terus memampukan, tetap kuat di dalamnya. Oh, rapapapa takaralama 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 takaralama. Kita akan berdoa. Oh, Roh Kudus, nyatakan tanda-tanda ajaib mujizat yang dari Tuhan. Oh, bangun iman kita masing-masing. Kita akan berdoa. Biarlah kita keluar dari semua problem, semua masalah, semua tekanan, baik tekanan pikiran, tekanan fisik, tekanan ekonomi. Biarlah semua kita angkat tangan kita, angkat hati kita. Dua tiga orang berkumpul, Allah hadir. Kalau kita sehati sepakat, maka terjadi jawaban Tuhan terhadap hidup kita. Kami berdoa hari ini untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua Pak Jerry. Berkati Mama Wongso sembuh, jantungnya sehat, paru-paru sehat, ginjalnya sehat, gula darahnya normal, tensinya normal. Mama Wongso mengalami keajaiban, mengalami mujizat, mengalami terobosan yang dari Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau luar biasa. Hamba-Mu juga berdoa untuk ibu desa mengalami keajaiban, mengalami mujizat Tuhan, terjadi terobosan, terjadi keajaiban. Dan kami percaya keajaiban Tuhan terjadi. Kami berdoa juga untuk Ibu Lucy, Tuhan berkati, kesembuhan, pemulihan terjadi, keajaiban Tuhan terjadi. Hamba-Mu berdoa untuk Pak Richard Vitale, Tuhan berkati, keajaiban, kesembuhan, mujizat Allah mengalir berlimpah-limpah. Hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Daniel, terjadi keajaiban, terjadi mujizat Tuhan. Untuk seluruh sidang jemaat yang hari ini mengalami tekanan ekonomi, taruh imanmu, bangkitkan imanmu. Yang membutuhkan pekerjaan, hari ini terima berkat Tuhan, terima. Dalam waktu segera engkau akan bekerja, dalam waktu segera engkau mendapatkan pekerjaan yang baik. Terima di dalam nama Yesus. Dimanapun engkau berada, imanmu biarlah terus berkata-kata, imanmu terus aktifkan dan terjadi mujizat. Maka engkau akan bekerja, engkau akan mendapatkan berkat Tuhan. Oh, kiranya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, keamanan, ketentraman, damai sejahtera, keajaiban Tuhan terjadi. Tuhan, kami mengucap syukur oleh firman-Mu, kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan,
dan kami berlimpah dengan ucapan syukur, dan kami percaya mujizat Allah mengalir berlimpah-limpah. Biarlah iman kami tetap di dalam Tuhan, kami berakar di dalam Tuhan yang sebagai sumber kehidupan, dan kami terus dibangun di atasnya, dan kami bertambah-tambah teguh dan melimpah dengan ucapan syukur. Seluruh sidang jemaat diberkati Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari sakit penyakit. Kami mengucap syukur atas hari ini. Kami terima berkat berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Allah yang luar biasa. Semua diberkati Tuhan. Yes. Haleluya. Kita akan Haleluya. mengucapkan diri untuk memberikan persembahan, dan saya persilakan Mas Teja untuk berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Tuhan, Amin. atas dan ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan yang menyegarkan iman kami. Kami mau melangkah dengan iman Tuhan. Saat ini saat yang terbaik. Amin. Kami akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami akan memberikan Tuhan persembahan yang terbaik dengan iman kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkenan Tuhan atas persembahan ini Tuhan. Suci kuduskan Tuhan setiap hati yang memberi, setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau kuduskan Tuhan setiap persembahan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan persembahan kami adalah persembahan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang akan melipat gandakan Tuhan. Apa yang telah kami tabur kami akan tuai Tuhan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami percaya akan kuasa-Mu. Bahwa firman berkata Tuhan bahwa kerajaan Allah Tuhan tidak terdiri dari perkataan saja, melainkan dengan kuasa. Kami percaya ada kuasa yang terjadi saat kami memberi yang terbaik. Akan ada yang ada mujizat yang terbaik Tuhan yang akan kami alami. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, semua kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kiranya diberkati dengan damai sejahtera, diberkati dengan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan sempurna.
diberkati dengan pekerjaan, ekonomi yang cukup, dan kuasa Tuhan berlimpah-limpah. Hari ini saudara dengan iman, angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Salam, Tuhan memberkati.